Jadi ceritanya dimulai dari seorang wanita yang dikenal sebagai iblis wanita yang kejam, kuat, dan berpengaruh. Suatu hari, dia cuma niat nakut-nakutin seorang wanita lain. Tapi yang bikin dia kaget, pria yang dia cintai malah nekat berdiri di depan untuk melindungi wanita itu, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Setelah kejadian itu, mereka pulang ke rumah. Disinilah sifat posesif si wanita benar-benar keluar. Dia langsung menyuruh si pria berlutut, lalu mulai membacakan aturan hidup versinya, kalau dekat sama perempuan lain, harus izin dulu. Kalau dia berantem sama siapapun, si pria wajib membelanya. Hari itu, si pria melanggar dua aturan sekaligus. Jadi dia dihukum. Kenapa si wanita seposesif itu? Ternyata, mereka sudah saling kenal sejak kecil. Dulu, saat harus berpisah, si pria menangis dan berjanji, nanti kalau aku sudah besar, aku akan menikahimu. Masalahnya, si wanita benar-benar mengingat janji itu selama 10 tahun. Tapi kenyataan berkata lain. 10 tahun kemudian, mereka bertemu lagi, di hari pernikahan si pria dengan wanita lain. Dan di titik itu, si wanita berubah total. Dia langsung menyusun rencana gila, merebut pengantin pria di hari pernikahannya sendiri. Dia menyingkirkan pengantin wanita, menguasai seluruh acara, lalu muncul di depan semua orang dengan percaya diri. Dan tanpa basa-basi, dia bilang, aku tidak pernah mengizinkan kamu menikah dengan orang lain. Si pria tentu saja bingung dan menolak. Dia bahkan mau mengejar pengantin aslinya. Tapi si wanita sudah siap. Dia mengancam menggunakan rahasia besar yang bisa menghancurkan seluruh keluarga si pria. Mau tidak mau, si pria akhirnya menyerah dan menandatangani perjanjian. Detik itu juga, si wanita menggantikan posisi pengantin, memasangkan cincin, dan melanjutkan pernikahan seolah tidak terjadi apa-apa. Malam pertama mereka, jauh dari romantis. Si wanita duduk di pangkuan si pria dan malah menyuruh dia menghafal buku aturan dalam seminggu. Si pria muak. Dia menolak. Mau tidur di kamar lain. Tidak ada tempat tidur. Turun ke bawah. Sofa juga tidak ada. Semua sudah diatur supaya dia tidak punya pilihan selain bersama si wanita. Saat si pria tetap melawan, si wanita akhirnya memaksa, bahkan sampai mengikatnya. Besoknya, konflik makin panas. Mereka bertemu lagi dengan wanita mantan pengantin itu. Si wanita langsung menunjukkan, ini laki-laki gue, dengan menggandeng tangan si pria. Tapi, si pria malah membela wanita lain itu. Bahkan saat wanita itu hampir jatuh, dia langsung menolongnya, di depan si wanita yang jelas-jelas cemburu. Dan yang paling menyakitkan, si pria bilang kalau janji masa kecil mereka dulu cuma omongan main-main. Di titik itu, hati si wanita benar-benar hancur. Dia bahkan sampai mengeluarkan pistol dan berkata, aku cuma mau lihat, seberapa besar cinta kalian. Tapi lagi-lagi, si pria memilih melindungi wanita lain. Dan akhirnya, si wanita tidak sanggup menembak. Dia pergi dengan kecewa. Malamnya, dia akhirnya jujur. Semua aturan, semua sikap posesifnya, sebenarnya cuma karena satu hal, dia ingin si pria, sekali saja memilih dirinya. Tapi belum selesai, ada jebakan lain. Wanita saingan itu ternyata mencoba menjebaknya dengan obat. Si wanita sadar, lalu membalik keadaan. Dan yang paling ekstrim dia sengaja meminum obatnya. Kenapa? Karena dia tahu si pria akan datang. Dan dia ingin melihat, dalam kondisi seperti itu, si pria akan memilih siapa. Dan hasilnya, begitu si pria datang, dia langsung membawa wanita lain pergi. Bukan dia, disitulah semuanya runtuh. Untuk pertama kalinya, si wanita yang selama ini kuat, memohon, jangan pergi. Tapi si pria tetap pergi tanpa menoleh. Akhirnya, si wanita sadar satu hal pahit. Mungkin, janji 10 tahun lalu itu memang tidak pernah berarti apa-apa. Dia saja yang terlalu serius mempercayainya. Cerita ditutup dengan keadaan si wanita yang sendirian, efek obat mulai bekerja, bahkan sampai salah mengira orang lain sebagai pria itu. Sementara di sisi lain, si pria yang tadi pergi, ternyata diam-diam mulai kembali.